seperti apa sih maksiat-maksiat di Bali sih? Sehingga harus ditenggelamkan begitu, atas nama Tuhan lagi. Om Awignamastu Namasidam, Om Sindir Astu Tat Astu Astu Swaha, Om Swastiastu. Para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, kali ini kita akan memperbincangkan tentang Bali. Ini sebetulnya merupakan reaksi dari statement seorang ulama Islam yang mengatakan bahwa Bali akan segera ditenggelamkan karena maksiatnya, katakanlah sudah melewati batas katanya, ya. Dan pemerintah harus segera mengambil tindakan, entah apa yang dimaksud ya. Kemudian juga mereka tidak akan lagi pernah untuk mencari kehidupan atau melaksanakan menjalani kehidupan di Bali seperti itu. Nah, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit reaksi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada beliau ini. Ini bagi saya merupakan sebuah warning yang bagus. Warning yang betul-betul tidak boleh dilupakan atau tidak boleh diabaikan. Ya. Peringatan ini tidak hanya untuk orang Bali, tapi untuk seluruh masyarakat Bali sesungguhnya. Dan ingat, di Bali sendiri paling tidak ada 1,5 juta orang yang mencari kehidupan di Bali, cari makan di Bali. Dan 1,5 juta ini orang-orang yang menikmati banyak kehidupan dari kemaksiatan di Bali. Dalam tanda kutip, ini kan versinya beliau ini, maksiat. Sehingga dengan demikian sebetulnya kalau Bali harus tenggelam, bayangkan 1,5 juta orang-orang yang tobat dan beriman akan menjadi korban. Apakah ini tanda bahwa orang-orang luar Bali harus segera meninggalkan Bali? Kasihan, ya, kasihan mereka ini. Mau disuruh kemana mereka? Mereka pun datang ke Bali dan bermukim di Bali, mencari penghidupan di Bali karena kesulitan di tempat asalnya, ini pasti. Dan mereka menikmati segala kemaksiatan di Bali itu untuk hidup. Ya. Dan juga apa yang disampaikan oleh beliau ini agak bias bagi saya. Kenapa? Apakah benar begitu hebat kemaksiatan di Bali? Yang kurang jelas bagi saya adalah seperti apa sih maksiat-maksiat di Bali sih? Sehingga harus ditenggelamkan begitu atas nama Tuhan lagi. Menarik ini, menarik ya. Harus segera ditenggelamkan. Bayangkan, apakah kita lupa bahwa negeri ini ada di atas ring of fire? Setiap saat bisa terjadi musibah, bencana alam, tidak hanya ditenggelamkan, ya banyak kasus. Tetapi ingat, tidak semua kasus yang terjadi alasannya adalah kemaksiatan. Coba lihat Banten. Apakah berani mengatakan bahwa di Banten itu gudang kemaksiatan? Saya kira tidak. Tapi terjadi tsunami di sana. Banyuwangi Selatan, Pulau Merah. Ya. Apakah di sana kemaksiatan merajalela? Tidak juga. Terjadi tsunami. Kemudian Aceh lah sebagai sebuah contoh nyata. Bayangkan, tsunami Mekah, tsunami yang menelan ribuan korban itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Aceh itu sumber kemaksiatan. Tidak ada. Nah, belum lagi Palu, Sulawesi Tengah. Bayangkan, apa yang terjadi? Berapa banyak korban bencana alam di sana? Lalu Lombok Utara, tidak ada yang mengatakan di sana kemaksiatan merajalela.
Lalu NTT, Adonara, Papua. Jadi sangat tidak relevan kalau kemudian dikatakan bahwa sebuah pulau yang namanya Bali harus ditenggelamkan hanya karena kemaksiatannya sudah melewati batas dan harus segera bertobat. Ini ya, yang bertobat di Bali ini yang mana? Apakah seluruh masyarakat Bali, termasuk 1,5 juta orang yang mencari makan yang asalnya dari luar Bali, apakah mereka termasuk harus ditenggelamkan? Ini luar biasa. Namun demikian, sekali lagi, saya sangat berterima kasih dengan warning ini. Karena bagaimanapun juga, warning ini akan membuat orang Bali tersadarkan, terbangun. Ya, ingat bahwa karena kita ada di atas ring of fire, meskipun Bali penuh dengan ritual, bukan tidak mungkin bencana alam juga mengincar Bali. Ya, nah ini yang penting. Jadi yang pertama bahwa bencana-bencana alam di negeri ini tidak semata-mata karena kemaksiatan. Kenapa kok Bali yang ditenggelamkan? Apakah karena Bali itu Hindu? Saya jadi bertanya ini, apakah karena Hindu lalu Bali harus ditenggelamkan oleh Tuhan lagi? Dan ingat, kalau kemudian Bali tidak tenggelam, apa taruhannya? Nah, ini dia. Memang Bali sebetulnya punya kiat-kiat yang bisa menyelamatkan dirinya dari segala macam bencana. Bukan hanya bencana alam, dari segala macam bencana. Bali punya kiat-kiat itu. Dan juga Bali dipilih. Sebuah pertanyaan, kenapa tidak memilih Genting Highland misalnya di Malaysia, lalu Macau, Hong Kong, Thailand? Kenapa kok Bali itu loh? Nah, ini jadi suatu hal yang apa ya, berat untuk mengatakan bahwa Bali harus ditenggelamkan karena maksiat. Nah, namun demikian kita juga harus berani introspeksi diri. Walaupun Bali punya kiat-kiat yang luar biasa untuk menyelamatkan dirinya, dan memang kalau BMKG yang memprediksi oke lah. Tapi ini kan bukan BMKG. Dan kemudian Bali sendiri kalau saja konsisten dengan apa yang dimiliki dan diwariskan oleh para leluhur kita di Bali, seperti misalnya kita punya konsep yang namanya Trihita Karana, sebuah konsep keseimbangan. Apakah selama ini konsep ini sudah betul-betul diaplikasikan secara utuh? Ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Artinya, jangan marah kemudian ketika saya mengatakan ini. Ya, ayo kita lihat sejauh mana Trihita Karana ini akan bisa menyelamatkan Bali. Yang kedua, saya sendiri pernah khawatir. Beberapa tahun lalu saya khawatir sekali. Pertama ketika tsunami menerjang Banyuwangi. Untungnya terhenti hanya sampai di Banyuwangi. Kedua, ya, ketika saya berada di sebuah lokasi di Karangasem, saya membayangkan saat itu dan terjadi bahwa lempeng patahan Asia dan Australia retak. Tapi kemudian Bali tidak terkena dampak karena yang terkena dampaknya adalah Selandia Baru. Lalu yang ketiga, saya pernah khawatir sekali ketika ada gambaran metafisik bahwa air dari selatan Pulau Bali sudah sampai ke Pasar Badung. Bayangkan, walaupun itu mungkin hanya angan-angan saya barangkali, tapi pernah muncul dalam pikiran saya. Tetapi tiga hal ini ternyata tidak membuat Bali goyah, tidak membuat orang Bali resah. Ya, nah perlu saya ingatkan juga bahwa konsep-konsep Bali ini kalau dilaksanakan secara utuh dan tepat, tidak ada satu kekuatan negatif pun yang akan menyentuh Bali. Nah, bayangkan kemudian sekarang, Bali tujuan wisata dunia. 6 miliar penduduk dunia ini tidak pernah menginginkan Bali akan tenggelam. Bayangkan, dari 6 miliar, kalau hanya 5 miliar saja mendoakan agar Bali
tidak terkena bencana, apakah Tuhan akan berdiam diri? Nah, ini perlu kita tahu juga. Dan kemudian, Bali kalau secara utuh tadi saya katakan melakukan kiat-kiat yang diwariskan leluhur yang kita kenal dengan sebutan Sadkerti. Inilah sebetulnya yang selama ini menjaga Bali. Namun, apakah Sadkerti itu zaman sekarang ini betul-betul sudah dilaksanakan oleh para pemimpin Bali, para tokoh Bali, para wikandi Bali? Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita punya Sadkerti, kita punya Janakerti. Setiap orang di Bali yang lahir, orang Bali yang lahir selalu melakukan atau mengalami ritual-ritual yang positif. Janakerti. Yang kedua, Jagatkerti. Selalu ada upaya-upaya. Seperti misalnya melasti, tawur, dan caru-caru yang lain misalnya. Untuk alam semesta. Permasalahannya, kita harus lapang dada mengatakan, apakah melasti selama ini yang kita lakukan sudah tepat dan memberi dampak positif terhadap eksistensi Bali? Lalu apakah tawur sebagai pelestarian bumi Bali juga sudah kita lakukan dengan konsekuen sehingga Bali betul-betul akan aman dari segala macam bencana? Nah, yang ketiga, selain Janakerti, Atmakerti, ada yang namanya selain Janakerti, Jagatkerti, yang ketiga adalah Atmakerti. Apakah semua leluhur-leluhur kita yang sudah kita ritualkan benar-benar sempurna? Yang keempat, kita punya Wanakerti di Bali. Wana itu hutan, pelestarian hutan. Apakah benar hutan di Bali kita jaga dengan baik? Ya, kemudian juga ada Danokerti, danau-danau di Bali kita lestarikan. Kemudian Samudrakerti, laut-laut di seputaran Bali pun sudah kita lestarikan. Kemudian selain Samudrakerti ada yang namanya apa lagi? Namkerti ini, ya. Apakah semua Sadkerti ini sudah kita lakukan dengan baik? Seandainya para tokoh, para wikan, pemimpin-pemimpin Bali benar-benar melaksanakan Sadkerti ini, menurut saya tidak akan ada sentuhan sedikit pun dari bencana yang akan menimpa Bali. Bali akan ajak dan terselamatkan. Nah, inilah kita butuh perhatian. Jangan keburu marah. Saya menyampaikan ini untuk kita semua. Jangan tiba-tiba menganggap bahwa apa? Anda ini tinggal di luar Bali sudah lebih dari 50 tahun. Apa yang Anda tahu tentang Bali? Bukan begitu caranya. Saya ini lahir di Bali. Lahir dengan Banten Bali, mati pun juga dengan Banten Bali. Walaupun saya pastikan saya tidak akan mati di Bali. Ya, namun saya masih merasa berhutang kepada Bali. Sehingga tidak ada salahnya kemudian saya mengingatkan kita semua agar yang namanya Sadkerti betul-betul utuh dilaksanakan sehingga Bali betul-betul akan menjadi tujuan dan juga mercusuar dunia yang tidak akan pernah dibiarkan tenggelam hanya karena pernyataan seseorang oleh miliaran penduduk bumi ini. Demikian barangkali para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, sedikit tentang Bali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, jangan marah, dan mari kita tetap ajengkan Bali secara utuh. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.